Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya Pak Mamur ya. Yang raise hand dulu. Ya, monggo. Ya, Monggo silakan. Bu Endang. Silakan Bu. Unmute-nya udah ya. Ya, mungkin dibantu sama co-host untuk di-open mic-nya. Mana Bu Endang? Mungkin bisa raise hand ya. Bu Endang, apa? Mungkin bisa diklik ininya, unmute-nya. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini karena di sini settingnya mute ya, Pak Ilham ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang mau open mic ya harus raise hand dulu atau bisa di type chat ya, bisa ketik. Iya. Nah, tadi. Silakan Bu Pemeludi. Boleh tulis di chat. Monggo. Nanti kita Jadi baca. memang Tokopedia ini ya kalau misalnya kita bilang oh ya Tokopedia ini berdasarkan info yang saya baca ya di awal Januari itu sudah melampaui ya. Jadi dia sudah marketplace paling besar gitu. Ya peluang kita juga besar. Artinya gini, Tokopedia dengan marketplace lain punya sedikit perbedaan. Kalau Tokopedia ya ini experience saya aja ya. Ya cowok gitu kan. Kemudian kebutuhan laki-laki ini lebih mudah jualnya di sini. Ada satu pertanyaan Pak Mamur. Izin bertanya, lebih efektif mana menggunakan iklan otomatis atau iklan manual dari Aning Kusuma? Silakan Pak Mamur. Oke, kalau jawaban singkatnya lebih efektif iklan manual. Kalau masih gini, saya mau jelasin gini. Kalau misalnya kalian atau teman-teman di sini baru pertama kali iklan, biar gampang, tentuin aja budgetnya. Saya mau 50.000 sehari misalnya. 50.000 sehari bikin otomatis. Oke, nanti dari otomatis itu dia akan muncul keyword-keyword yang dibuat oleh Tokopedia. Nah, kalau ada keyword-keyword yang kita rasa nggak efektif, ya minimal seminggu kita belajar dari yang otomatis. Nanti setelah seminggu baru kita ngulik-ngulik sendiri, gitu. Ya, ada pertanyaan lanjutan? Tunggu. Tadi saya mau jelasin lagi dikit. Oke. Jelasin dikit Pak Ilham ya. Jadi maksudnya gini, iklan efektif manual atau otomatis. Kalau dari sisi efektif jauh lebih efektif manual. Tapi kalau misalnya belum punya pengalaman, nggak apa-apa kita coba mulai dari yang otomatis dulu. Karena nanti dari otomatis itu kita akan dapat historic keyword yang misalnya diklik atau nggak diklik. Oh kita dari keyword ini ternyata banyak loh, gitu. Seminggu maksimal. Setelah seminggu otomatis lepas saja otomatisnya, coba cari keyword-keyword. Nah sekarang juga keyword yang nggak otomatis kan ada suggest ya, ada saran dari
Tokopedia. Jadi keywordnya kita mau tembak apa gitu. Nanti ada sarannya. Misalnya persaingannya ketat atau sulit, atau persaingannya besar, persaingannya rendah gitu ya. Kalau persaingannya tinggi, ya kalau misalnya kita punya produk yang kita cukup yakin, silakan. Kalau misalnya ini ya kita bisa cari keyword-keyword yang mulai dari yang rendah dulu. Pertanyaan lanjutannya apa tadi, Pak? Oh, Pertanyaan fitur bebas lanjutannya, ongkir. ya, Ya, apakah fitur untuk bebas fitur bebas ongkir ongkir? setahu saya nggak bisa dipilih ya. Gimana, Pak Ilham? Ya, fitur bebas ongkir bisa dipilih produknya. Oh, fitur bebas ongkir nggak bisa dipilih. Tapi itu harus kalau misalnya produk kita gini. Kalau produk kita yang bisa memungkinkan untuk bebas ongkir, manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya produknya kayak frozen food, itu bebas ongkir nggak bisa. Karena kita harus aktifkan antar aja dan kalau nggak salah si cepat ya, yang reguler. Sementara reguler itu ada kemungkinan dia sampai di hari 2 atau 3 hari ya. Untuk frozen food kayaknya itu berisiko banget. Jadi ya sebaiknya jangan dipilih. Kalau misalnya produk kita fashion, itu harus ada bebas ongkir. Bahkan kalau bisa harus kita tambahin ini apa namanya COD ya, fasilitas COD-nya maksimalin aja. Pengalaman dari teman-teman saya, fasilitas COD ya nggak lebih dari 5% ya yang batal ya, yang artinya kan pelanggannya itu punya kecenderungan untuk udah begitu terima gitu ya, kan nggak jadi gitu, itu cuma 5%. Jadi ya ambil aja gitu. Kemudian kalau dari sisi eh, bebas ongkir ya memang nggak bisa dipilih ya. Ya produk kita ya kalau misalnya eh, apa namanya ya untungnya misalnya kecil ya potongannya mungkin gede. Lanjut Pak. Ya, ada lagi nih pertanyaan sebentar. Dari Oh ya mungkin saya Femiludi. mau tambahin dikit Pak Ilham ya Oh, sambil oke, ini. silakan. Maksudnya gini, teman-teman kalau misalnya jualan di Tokopedia, marginnya kurang dari 10%, menurut saya mendingan jangan. Mendingan jangan. Either itu kita misalnya cari supplier yang lebih murah, atau kita jualan produk lain aja mendingan. Gitu. Kalau di bawah 10%. Kalau dia di 15%, 20%, ya masih oke lah menurut saya. Lanjut Pak Ilham. Baik, Pak Mabur. Ini ada pertanyaan lagi. 2 pertanyaan dari Femiludi. Kayaknya sekalian curhat nih. Saya mau tanya soal deskripsi produk. Apakah memang harus ditulis detail? Itu berlaku untuk seluruh produk? Apa ada produk tertentu yang kayaknya percuma aja nulis deskripsi? Ini dia cerita, saya jualan baju, ditulis deskripsi udah lengkap, tapi pernah dapat review jelek karena katanya dia kecewa nggak dapat celananya. Padahal di judul dan deskripsi udah ditulis itu atasan saja atau atasan doang. Jadi saya mikir kayaknya memang ada jenis pembeli tertentu yang memang nggak baca deskripsi. Itu Pak Mamur. Oke. Deskripsi produk makin jelas makin bagus. Artinya ya kita juga jangan cerita yang macam-macam ya. Artinya gini, jangan over promise. Tapi kalau saya lihat dari tadi yang ditulis sih sebenarnya kan customernya yang mungkin salah ya. Customer salah mungkin nggak? Mungkin. Yang jelas customer tuh nggak pernah merasa dia pengen disalahin. Tapi bisa jadi dia yang salah. Kalau misalnya itu larinya ke review produk, caranya gimana Pak? Kalau misalnya review produk ya kita timpa. Timpanya gimana? Jualan lagi yang lebih banyak. Bintang 1 misalnya. Kalau misalnya ada bintang 1, kemudian kita sisanya misalnya terjual 10, orang ngasih ulasan misalnya ada 9, ada 10 orang gitu ya. 1 orang bintang 1, 9 orang bintang 5, itu enggak masalah buat saya.
Dan nggak masalah juga menurut saya buat customer gitu. Mereka akan, kan yang akan ditampilkan di Tokopedia adalah average-nya kan. Memang kalau kita diklik klik ulasan gitu bisa dibaca satu-satu. Tapi kan 5 ulasan itu kan paling atas. Caranya gimana ya? Kalau ke tim saya bilang kalau ada customer kasih bintang 1 ya kita introspeksi diri aja. Bisa jadi cara kita salah. Bisa jadi cara merespon kita salah. Tapi maksud saya gini, jangan sampai kita pusing sama yang 1 orang itu gitu loh. Mendingan kita fokus ke yang 9 orang. Selama 9 orang itu baca dan 9 orang itu bisa kasih review kita dengan bagus, ya udah berarti kita udah benar. Gitu. Kecuali misalnya, ternyata review kita kok bintang 1-nya dari 10, bintang 1-nya 2, bintang 2-nya 4, bintang 3-nya sisanya misalnya. Oh berarti ada yang salah dengan cara kita deskripsi, cara kita ngasih gambar, atau cara kita balas respon, atau cara kita respon, waktu respon kita, atau cara kita misalnya closing. Ya intinya sih customer itu kan fair-fair aja ya setahu saya. Artinya ya kita bagus dinilai bagus, kita jelek dinilai jelek. Kadang-kadang gini, ada customer yang kasih bintang 2 misalnya. Bintang 2, ulasannya gini, sellernya respon cepat, barangnya sesuai dengan yang disebutkan, original, ada kartu garansi. Cuman Gojeknya waktu pengiriman minta ongkos parkirnya 5.000 gitu segala macam. Dia sebenarnya kesal sama si Gojek, tapi kita yang kena. Terus gimana? Ya udah, anggap aja itu apa namanya? Sisi kurang bau apa ya? Ya anggapnya kita kena inilah, kena apa namanya? Kena cipratan gitu loh. Karena kan di Tokopedia kan ada Tokopedia, ada seller, ada ekspedisi, Gojek dan lain-lain, sama ada buyer. Nah, 4 orang ini kadang-kadang buyer sama Tokopedia yang misalnya loadingnya lama aja itu kadang-kadang Tokopedia dia kesel gitu. Tapi ke bawah-bawah ke review kita. Ya selama kita bisa yang lainnya oke, berarti kita oke. Terus kalau misalnya deskripsi kira-kira gimana apa namanya? Kita tulis ya makin jelas makin bagus. Artinya jangan kita over promise, tapi kita juga jangan menggambarkan atau tidak menggambarkan yang seharusnya gitu. Kalau misalnya mungkin kayaknya percuma ya misalnya kita bikin gini tuh juga kayak apa namanya customer nggak baca gitu. Ya biasanya customer yang nggak baca dia akan ngecat. Experience saya, pengalaman saya gimana? Banyak kayak gitu. Misalnya Kak router ini misalnya maksimal bisa berapa device ya? Padahal udah dijelasin tuh di deskripsi. Bisa maksimal sekian device, tapi misalnya apa namanya lebih optimal di sekian device. Gitu. Udah dijelasin deskripsi, tapi dia malas baca ya dia ngecat, misalnya sih gitu. Makanya ya udah chat kita respon dengan sebaik-baiknya. Oke. Oke, udah terjawab Pak Ilham. Pertanyaan kedua, sebenarnya bisa setting diskon nggak di Tokopedia? Kayak di Shopee gitu, di setting diskon sekian persen. Sejauh ini saya ketemunya kalau akun Power Merchant cuma cashback. Padahal kayaknya lebih menarik untuk pembeli kalau kelihatannya diskon dibanding ada label cashback. Iya, di Tokopedia untuk Power Merchant nggak bisa ya. Yang bisa cuma official store. Ini mungkin diskon dimaksud mungkin kalau lebih gampangnya harga coret ya. Harga coret itu maksudnya ya harganya misalnya 5 juta. Tapi kita tulis aja 6 juta lalu kita coret jadi harga 5 juta. Itu secara psikologis memang sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya di gambarnya kita kasih tuh tambahan free tumbler, tumblernya harganya 4.000. Atau kalau misalnya di fashion free pembatas buku harganya cuma 1.000 gitu. Tapi kita kasih tuh di gambar utama, tapi free-nya jangan kebanyakan ya, jangan nutupin. Free misalnya, free-nya apa? Free tumbler, kemudian additional free pembatas buku misalnya. Itu lebih menarik. Ditambah lagi ada harga coret, makin seneng. Gitu. Tapi memang kelemahan di Power Merchant cuma bisa kasih cashback, iya itu memang begitu.
harga coret cuma untuk official store ya. Lanjut Pak. Ya, itu kayaknya jawabannya dari Bu Pemi. Iya, maksudnya harga coret. Karena secara psikologis lebih menarik buat mama katanya, Pak. Betul, betul. Setuju saya. Itu psikologis ya. Ya padahal kita jualnya segitu-segitu juga. 5 juta kita jualnya 49.999 cuma beda 1.000, itu psikologis tuh. Pengaruh. Apalagi dari 7 juta dicoret ke 49.99 dibandingkan dengan orang yang lepas kasih harga 5 juta. Kemungkinan diklik yang 49.99 itu lebih besar. Lanjut Pak Ilham, ini saya. Ini ada lanjutan ini kayaknya nih Bu Pemi nih masih belum puas nih Pak Mamur nih. Bu Nggak, Pemi, sambil Bu dirunut Pemi atau kali, Pak Pemi Pak saya Ilham. nggak tahu nih. Pak, perlu ditulis hashtag nggak di deskripsi? Membantu Enggak. tidak untuk algoritma? Tidak, kalau Tokopedia tidak. Kalau Shopee ya. Oke. Kalau Shopee, saran saya gini. Kalau Shopee, ya ini jadi bahas deh Shopee. Tokopedia aja Pak. Mungkin dikit aja ya. Dikit aja. Kalau di Shopee, kalau mau main hashtag, itu mendingan di feed. Di feed, connect ke Instagram, Instagramnya connect ke Facebook fanpage. Itu sekali doang, kita postingnya sekali. Itu kalau di Shopee hashtag berpengaruh. Usahakan hashtagnya antara 25 sampai 30. Jangan kurang dari 25. Memang maksimal nggak bisa lebih dari 30. Lanjut Pak. Oke. Pertanyaan dari Pak Fauzi. Pak Ahmad Fauzi. Pak Makmur, gimana biar buyer mau kasih review? Syukur-syukur juga kasih bintang 5 ya. Maksimalkan fitur chat. Kalau ada customer beli, langsung di chat. Terima kasih Kak, atau misalnya paling gampang kan sekarang ada stiker template ya. Misalnya siap, langsung proses. Ya udah kita kasih chat gitu. Nanti customer akan balas dia. Biasanya customer akan balas. Ini tips yang pertama ya. Kalau ada customer beli, langsung kasih chat dan informasikan kapan akan dikirim. Misalnya, oke, siap langsung dikirim Kak gitu misalnya. Nanti begitu kita sudah pick up Gojeknya, atau kalau misalnya gini, kalau dia pakai ekspedisi kan kita ada yang ekspedisinya yang otomatis ya, pakai agent, pakai agen. Jadi misalnya toko JNT, JNE gitu, itu kan ada agen yang dia akan kumpulin dulu, lalu dia akan scan-nya atau ininya tuh di sekitar mungkin jam 8, jam 9 malam. Nah, kasih aja cat. Terima kasih telah order, langsung kami proses ya. Pengiriman dengan Gojek, misalnya bla bla bla. Pengiriman dengan ekspedisi, update resi itu jam berapa? Sebutin aja gitu. Terus gimana caranya supaya customer mau kasih bintang? Oke, ini ada tips ya, tips yang kedua. Tips keduanya gini. Kita bisa kasih kertas, selembar kertas. Kita tulis aja. Terima kasih telah berbelanja di misalnya toko apa gitu ya, toko kita. Terima kasih telah berbelanja di Tini Store. Silakan follow Instagram kami di bla 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 bla. Terus kasih lagi bawahnya misalnya, tolong dibantu reviewnya ya Kak. Di kertas lembar itu kasih aja nomor telepon. Kan nomor telepon nggak boleh dipasang di ini ya, nggak boleh dipasang di deskripsi, nggak boleh ya. Meskipun ada yang nakal-nakal, tapi kalau saya sih menurut saya jangan. Tapi kalau misalnya mau kasih di selembar kertas di bungkus pengiriman ya boleh-boleh aja. Itu nggak termasuk hal yang dilarang gitu. Jadi minta reviewnya di kertas sendiri.
Jadi terima kasih telah berbelanja, silakan follow Instagram kami, tolong bantu reviewnya segala macam. Oke. Efektif, efektif. Oke. Nggak lebih dari 50%, tapi mungkin di 30-50% sih iya. Lanjut. Ya, sudah terjawab sepertinya. Dari Afriandi, iklan top ads di Tokopedia kok kayak nggak ngaruh ya? Udah pasang iklan cuma ditengok doang, nggak closing. Kita kan set pre-order buat kasih waktu buat kita nyiapin barang, tapi kok malah jarang yang beli ya? Customer sukanya beli yang bukan pre-order. Oke. Iklan di top ads kayak nggak ngaruh. Iya. Berarti harus dikulik-kulik lagi keywordnya. Contoh gini, contoh di akun kecil saya. Ya ini akunnya saya sebenarnya. Jadi gini, saya pasang keyword frozen food. Ya memang saya jualannya frozen food. Ya akunnya itu jualannya frozen food gitu. Tapi itu terlalu luas gitu loh. Persaingannya pun saya bikin luas. Jadi orang nyebut frozen food misalnya brand apa, kita tuh muncul paling atas. Frozen food apa muncul. Nah, orang ngeklik, tapi ya karena dia nggak mau nggak ngincar brand kita, dia udah punya preferensi sendiri, ya dia nggak akan beli. Caranya gimana? Caranya kita cari keyword-keyword yang lebih spesifik. Cara nyari keywordnya gimana? Di Tokopedia yang pertama, di Tokopedia tuh ada suggest keywordnya, itu satu. Kalau kita misalnya masih nggak puas, kita bisa add sendiri. Add sendirinya gimana caranya? Kita bisa belajar, ya tapi ini agak melebar ya. Kita bisa belajar riset keyword di Google. Kita bisa belajar Google Trend. Tren-tren di Google nih, kata-kata apa, produk-produk apa, kita bisa belajar di situ. Pindahin dari riset keyword Google atau misalnya Google Trend, kita pindahin, kita coba di iklan-iklan kita, masuk nggak? Gitu. Karena juga Tokopedia juga ada ini ya, istilahnya cross ads ya. Jadi Tokopedia itu mengiklankan produk kita di Facebook. Bisa jadi kayak gitu. Produk saya pernah ya diiklanin di produk di Facebook. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya pengen coba share gitu ya di grup. Jadi saya iklan donat kentang itu di Facebook. Tokopedia nyebutnya gini, donat kentang pasti ready, pasti kirim. Padahal saya nggak pernah nyebutin pasti ready. Cuma karena saya nggak pernah nolak penjualan atau membatalkan atau cancel gitu ya produknya donat kentang ini. Jadi si Tokopedia pakai algoritmanya dia, orang istilahnya lo kalau beli produknya di sini pasti dikirim gitu. Itu yang kita manfaatkan dari top ads-nya. Karena top ads-nya Tokopedia bisa jadi dia di top ads-in lagi di Facebook, Instagram, bisa jadi dia di TikTok gitu. Kurang bermanfaat ya mungkin kita coba ini ya apa namanya dievaluasi. Saya dikulik-kulik lah, bisa jadi kita kurang pas, keywordnya kurang pas, atau budgetnya kurang pas. Ya, kalau pengalaman saya, boncos-boncosnya ada, gitu. Tapi dari boncos itu saya belajar, keyword ini nggak perlu. Keyword ini jadiin keyword negatif aja. Jadi kalau orang nyari keyword itu, kita nggak akan muncul, atau kita nggak bisa diklik. Gitu. Kita nggak akan keluar, atau nggak akan iklannya nggak akan kepotong dari keyword itu. Lanjut Pak, mungkin itu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang kurang misalnya mau ini ya di chat berikutnya aja. Ya silakan. Ya ini nampaknya baru ada yang gabung nih. Sudah di ujung-ujung baru ada yang masuk. Kalau ada yang mau bertanya monggo silakan langsung di chat atau raise hand, nanti kita akan buka mic. Tadi saya mau yang pre-order ya. Pre-order tadi belum saya jawab ya. Oh iya iya. Ya, pre-order itu gini. Tadi kalau saya gambarin, orang di Tokopedia itu banyak kan kalau produknya
jadi gini, mereka tuh butuh barang, tapi mereka punya ekspektasi. Kalau produk-produk kayak baju gitu ya, kalau enggak bajunya khusus banget, baju-baju umum, kaos gitu ya, mereka nggak suka pre-order. Kecuali misalnya kaos dengan desain khusus yang edisinya terbatas, itu pre-order masih mungkin. Tapi kalau misalnya kaos yang umum-umum aja, misalnya, ya mereka nggak akan beli yang pre-order. Toh yang nggak pre-order masih banyak gitu. Nah, kalian gini, mungkin coba dimanfaatkannya, kita kan punya waktu sampai beberapa hari, ya sampai beberapa hari. Ya udah, itu aja kita maksimalin. Jadi kalau ada customer order, kita bilang, terima kasih sudah order, barang akan kita kirimkan H+1 gitu. Jadi nggak pre-order, tapi kita kirimnya kalau dia udah order. Gitu. Kalau pre-order untuk produk-produk baru, kalau di apa namanya di audio ya, earphone, headphone, earbuds gitu ya. Begitu Sony keluarin seri ini rilis gitu. Ya kita pasang pre-order aja udah bisa kejual 25, 30. Karena memang barang itu enggak ya edisinya khusus. Oke, karena eh oke, ada yang tanya lagi nih. Ini mau dibatasin sampai jam berapa Pak Porter, Bang? Oke, terserah Makanya Pak makin Ilham, malam mungkin makin malam makin banyak yang tanya nih. Apa saya buka open mic aja ya? Ini ada yang pertanyaan berani Pak curhat, monggo dari monggo. Faza nih. Bisakah promo bebas ongkir tapi di setting kiriman bukan bukan Antar antar aja atau ninja, Ninja atau Ninja? nggak Apa bisa, nih? Monggo monggo. nggak bisa. Kalau itu ya tergantung ya. Jadi kalau kita pun beli nih, kita setting mau yang apa namanya free ongkir, ya udah kita dapatnya apa gitu. Jadi bahkan bukan cuman yang jual, yang beli aja nggak bisa milih. Yang beli menjadi sendiri. Oke. Iya, jadi kalau misalnya promo bebas ongkir tapi di setting kiriman bukan antar aja, nggak bisa. Kalau yang saya tahu bisanya gini, misalnya eh, maksimal sekian free ongkirnya, kalau kalau lebih dari segitu nanti selebihnya customer bayar, itu bisa. Misalnya free ongkir maksimal 15.000, lalu misalnya kirimnya ke Bandung 2 kilo, berarti kan itu mungkin sekitar 40 ribuan ya. Ya berarti nanti customer bayar kelebihannya dari 15.000 20.000, itu bisa bisa setahu saya. Oke. Ya, maksimal 2 pertanyaan lagi. Kalau ini mungkin Pak Ilham saya tadi katanya mau ada kuesioner ya Pak? oh iya, Bukan kuesionernya kan kuesioner, mungkin evaluasi ya, evaluasi ya. evaluasi. Evaluasi Ya, nanti kita kirim lewat chat ini sebentar. ya buat teman-teman ini kita juga eh, ini ada teman saya yang eh, apa namanya jago banget di Shopee ya. Kalau misalnya mau nanti saya mau coba ajak ya teman saya. Kalau saya gini, saya di Shopee ada, tapi lebih ke nggak nggak terlalu banyak di teknis ya. Kayak misalnya iklannya, ya saya pelajari juga. Kemudian apa namanya promo-promonya, iya saya pelajarin juga. Tapi eh, saya rasa kalau misalnya teman-teman ada minat untuk optimalisasi penjualan di Shopee, nanti saya mau ajak. Kayaknya dia lebih tepat gitu. Pertanyaan lagi dari Afriandi. Kalau salah kasih kilogram, misal 3 kilogram tapi cuma kita tulis 1 kilogram, itu kita nggak akan dipotong kan ya? Dipotong apa Oh, maksudnya? dipotong. Dipotong. Kalau yang saya tahu dipotong.
Jadi misalnya kita salah. Kalau pengalaman saya sih bukan salah. Saya pernah sampai ngejar-ngejar ya. Saya pernah, ini pengalaman saya. Saya pernah sampai ngejar-ngejar agen ya. Jadi agen itu ceritanya dia itu kan produk kita timbang, lalu ditimbang lagi di agen, lalu ditimbang lagi di misalnya JNE, misalnya di JNE Jakarta, nanti ditimbang lagi tuh. Nah, mereka nggak pengen di agen dan di JNE-nya tuh ada selisih gitu. Jadi caranya gimana? Mereka tambahin, mereka nggak hitung uh, berat kita dari 0, dia hitungnya berat kita dari 0,1 gitu. Nah, begitu begitu ada customer yang belinya 5, nambahnya setengah kilo kan tahu sendiri, Shopee kalau udah di atas 0,3 itu jadinya ke 1, misalnya 1,4 ya dia hitung 2 kilo gitu. Jadi apa namanya, satu kilo dia hitungnya dari mulai 0,1 berarti kan 1,1, customer beli 5 jadi hitungnya 6 kilo gitu. Loh, kok nih padahal kita di agen-agen untuk ekspedisi yang lain dengan barang yang sama, ini beratnya segitu. Jadi dia cap ke kita tuh, Pak ini beratnya sekian gitu. Mau diterusin apa enggak? Kalau diterusin ya kita yang nambah selisihnya. Kalau di kita caranya gimana? Ya kalau misalnya marginnya masih masuk, lolosin aja. Nanti begitu sudah selesai kita informasikan, Kak mohon maaf yang kemarin misalnya itu ternyata beratnya sekian sekian sekian, tapi nggak apa-apa Kak, itu kita kasih ini aja, free aja, bantu ya Kak dengan misalnya review dengan bintangnya segala macam. Kalau misalnya beratnya sampai motong margin gimana ya, motong margin kalau bikin kita rugi ya boleh kita informasikan. Kesalahan siapa gitu, kalau kesalahan kita ya kita minta maaf. Jadi nggak usah, artinya jangan alergi juga dengan kata-kata maaf ya. Kalau memang kita salah, kita bisa memfiksasi atau membetulkan situasi dengan mungkin pertama permohonan maaf, ngomongnya baik-baik, nanti customer-nya juga ngerti dong. Customer di Tokopedia yang baik-baik banyak ya. Salah ngirim barang mungkin nggak mungkin. Customer yang bilang, Kak nih barangnya kita mesennya ini kok dikirimnya ini. Ternyata yang dikirim lebih mahal gitu. Banyak kok mereka yang ngomong. Yang tiba-tiba menghilang ada tapi sedikit. Salah kirim barang lebih mahal, harusnya dikirim misalnya barangnya harga 50.000, terkirim yang harga 100.000. Bedanya satu wireless, satu kabel. Kita cat, maaf Kak ini kita salah kirim, karena yang lebih murah kan komplain kan, jadi ketuker dia komplain kan mau nggak mau gitu. Ya udah kita cari gitu. Oh ada, ternyata nyangkut ke sini, tiba-tiba menghilang ya ada. Ya tapi itu nggak akan bikin kita inilah, nggak akan bikin kita, ya ada 1-2 sih kayak gitu. Pak Ilham ini mungkin sambil teman-teman ngisi evaluasi, coba di slide terakhir deh Pak. Slide terakhir. Oke. Ini masih ada berapa menit sih? Masih ada 5 menit ya? Slide 5 ya? Ya, slide 5 nih, ini saran saya aja. Jadi yang perlu kita lakukan dan jangan kita lakukan di Shopee, di Tokopedia. Langsung ke slide kedua, yang perlu dilakukan dan jangan dilakukan di Tokopedia sebagai seller ya. Ini ada beberapa pengalaman saya yang suka saya dapetin gitu. Oke, yang harus dilakukan dulu deh. Jadikan toko minimal power merchant, itu mandatory. Regular merchant ya bye-bye lah kalau menurut saya ya. Kemudian keep score-nya 75.
jangan menolak orderan kalau kita belum bisa pastikan orderannya kita bisa penuhin. Kalau misalnya menolak di awal, itu nggak akan ngurangin skor, nggak apa-apa. Misalnya, oh ternyata barangnya eh, habis Kak, misalnya. Nggak apa-apa, kita bilang aja. Atau misalnya, iya Kak, maaf ternyata stok fisik dengan stok di Tokopedia kita nggak sama. Maaf, ini kesalahan internal kita, nggak apa-apa, kita ngomong aja apa ada. Yang penting jangan ngeles. Maaf Kak, ini sudah terjual di merchant lain ya, jangan lah ya. Kecuali memang iya sudah terjual di merchant lain ya nggak apa-apa. Karena bisa jadi kan gini, kita punya satu toko, kita punya satu bisnis. Atau teman-teman punya satu bisnis yang jual di Shopee, jual di Tokopedia, Bukalapak, Tokopedia juga mungkin nggak cuma satu tokonya, jual di JDID juga gitu kan. Ya stoknya cuma itu doang. Stoknya misalnya 10. Terus stok 10 nggak dialokasikan masing-masing gitu. Bisa jadi ada yang ngeborong di Bukalapak 10. Ya berarti kalau ada orderan di toko lain gimana ya? Berarti udah kejual. Nggak apa-apa, kita ngomong aja ke customer. Selama kita bisa ngecatnya baik-baik, nggak apa-apa ke customer. Kalau misalnya sebelum kita terima orderan, nggak akan ngurangin poin ya. Tapi kalau sudah terima orderan, terus ternyata kita nggak bisa kirim, itu ngurangin poin. Kalau misalnya dari 10 item ternyata ada satu item yang misalnya apa namanya nggak bisa kita penuhin, sebelum kirim cap dulu. Jadi cap dulu, jangan kirim dulu terus dicat, jangan. Cap dulu aja, kalau memang batal ya batal gitu. Daripada nanti customernya terima, dia masuk ke komplain dan customernya nggak ikhlas, nggak berkah jadinya. Oke, yang kedua aktifkan bebas ongkir selagi memungkinkan. Kalau misalkan kita fashion, kemudian yang memungkinkan lah ya jualan buku kayak jualan yang memungkinkan lah. Kalau misalnya kayak frozen food ya bebas ongkirnya nggak mungkin tuh, jadi nggak bisa diaktifin. Aktifin. Kalau misalnya ada satu dua yang rugi dari bebas ongkir, ya nggak masalah sih menurut saya gitu. Meskipun sebaik mungkin jangan sampai rugi. Kalau misalnya rugi itu kenapa ya? Kayak misalnya marginnya terlalu kecil. Kalau marginnya di bawah 10% ya sebaiknya cari produk lain. Atau kita produksi sendiri yang kita nggak bisa jual dengan margin yang bebas ya berarti mungkin kita coba cari atau coba produksi yang lain. Kemudian buat etalase khusus buat promo. Jadi produk-produk yang kita lagi promoin, kita mau sell, kita mau habisin. Kalau di fashion misalnya udah stok mati ya, ya udah jual aja, sell gitu. Harganya diskon berapa persen. Jadi orang oke, begitu mereka mampir ke toko kita yang lihat etalasenya, terus ketahuan tuh yang apa namanya yang diskon-diskon apa aja. Kalau iklan menurut saya mandatory ya, mandatory. Saya pernah kalau di akun kecil saya pernah coba nggak iklan dan pernah iklan. Dalam artian sekarang gimana ya? Sekarang saya selalu iklan gitu. Kalau yang pernah nggak iklan ya susah jualannya. Susah. Tapi kalau iklan itu kan kayak kita ngebangun ya. Jadi iklan kita responnya bagus, orang beli kasih bintang, itu kayak kita ya udah mempercantik toko lah. Value kita udah lebih bagus. Besoknya iklan lagi, ada yang baru ngeliat tokonya aja, oh udah bagus ya, gitu kan, udah percayanya udah oke, order. Gitu. Yang penting tadi ya, iklan 5% oke, 6% masih oke, 7% ya masih oke, di atas 8% harus dikulik-kulik lagi, berarti ada yang kurang maksimal, kalau udah 10% ya udah kemahalan ya. Kemudian margin kita berapa ya? Margin minimal 15% kalau jualan di toko, kalau di Tokopedia. Kalau nggak bisa jual di bawah kalau marginnya di bawah 10%, sebaiknya ya ganti produk atau ganti atau kalau produksi ya produksi yang lain. Artinya ada yang salah lah dengan produksi kita. Ya, kemudian lakukan chat seaktif mungkin. Ya customer beli chat, kasih info gitu terus. Nanti kalau ada apa-apa ya udah enak karena kita dari awal. Kemudian jangan sampai customer tahu duluan. Misalnya oh barangnya kurang nih gitu. Kalau kita udah diinfo nih sama
misalnya tim kita, Pak tadi ada barang yang ketinggalan, ya udah kita cat duluan. Jadi customer juga nanti reviewnya bagus. Kemudian ini ada satu lagi Tokomart ya. Tokomart ini baru dibuka Maret ini 2021 buat fashion dan makanan. Kalau misalnya kalian bisa ikut, menurut saya bagus. Ini kalau di Shopee ada Shopee Food ya sekarang. Tokopedia juga mungkin mau akan ikutin. Jadi peluangnya buat kita kalau mau ikut di situ besar ya. Mumpung masih awal. Lanjut Pak, slide terakhir coba saya mau info teman-teman nih. Ya sharing aja pengalaman-pengalaman saya. Yang jangan dilakukan di Tokopedia, misalnya kasih pesan apabila stok masih ada di Tokopedia berarti stok masih ready, silakan lakukan langsung pembelian. Ini nggak perlu ya menurut saya informasi kayak gini. Kenapa? Karena customer itu ngechat bisa jadi bukan mereka mau tanya stoknya, mereka mau tanya responnya. Jadi oke, misalnya barangnya ready, mungkin iya oke gitu ya. Cuman dia mau tahu responnya aja. Begitu dia kasih chat gitu kan, berapa lama kita bisa kasih respon. Jadi kalau kita kasih di deskripsi, silakan apabila stok main langsung jadi langsung aja. Menurut saya nggak perlu sampai seperti itu. Sebaiknya jangan dilakukan gitu, karena chat makin sering makin bagus ya buat kita. Kemudian ada lagi misalnya kasih bintang 1 berarti garansi hilang. Nah, ini ngancem-ngancem nih tokonya. Ya udah nanti kata customer sekalian aja gue kasih bintang 1 gitu. Emang mau apa? Duit-duit gua gitu kan. Jangan ya. Kasih bintang ya jangan lah, maksudnya bintang itu kan penilaian orang, jadi jangan dipaksa-paksa. Coba aja disentuh gitu kan, dikasih ya treatment sebaik-baiknya, bagus kok nanti bintangnya. Kemudian ada lagi misalnya budayakan membaca sebelum membeli. Belum beli aja nih customernya udah diintimidasi. Jangan ya kalau bisa. Kemudian membeli berarti setuju, bla 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 ya. Ini pernyataan ya, bukan kontrak. Jadi artinya ya customer beli, misalnya kita kasih produk A misalnya. Terus membeli berarti setuju, ya enggak juga gitu. Dan jangan lupa kita di Tokopedia tunduk sama term of reference dari Tokopedia ya. Jadi pasal-pasal Tokopedia udah jelas. Kalau ada ini ya larinya ke pusat resolusi. Kita mau bilang customer udah berarti setuju nih kan kita udah kasih gini ya. Cuma ya itu nggak berlaku untuk perselisihan di Tokopedia. Yang terakhir keluar dari Tokopedia dan diajak chat atau beli di marketplace lain kecuali atas permintaan customer. Jadi kalau misalnya ada customer gitu kan ngechat kita gitu, jangan dikasih auto chat, misalnya kita bisa ini lebih responsif di WhatsApp. Jangan ya. Kenapa? Customer tuh ke Tokopedia, kenapa dia ke Tokopedia pasti banyak pertimbangan. Salah satunya adalah soal keamanan. Keamanan uang dia, keamanan barang-barang yang dia beli, asuransi dan lain-lain. Jadi ya ketika kita sudah dipertemukan di Tokopedia, jangan kita ajak keluar dari Tokopedia. Karena bisa jadi itu tempat yang nyaman buat dia belanja. Jadi ya Tokopedia, treatmentlah di Tokopedia. Di marketplace lain, treatmentnya di marketplace lain. Kecuali customernya minta, misalnya, Kak saya mau beli langsung ya. Kalau kita misalnya memungkinkan beli langsung ya silakan aja. Tekniknya gimana? Ada tekniknya ya. Jangan kita kasih nomor kita, tapi kita minta nomornya dia. Kakak ada yang bisa nomor dihubungi biar nanti staff kita hubungi Kak. Jadi biar aja customer yang ngasih. Kalau di marketplace lain kalau ngasih nomor itu ada yang penaltinya gede. Itu aja Pak Ilham. Mungkin ada teman-teman yang udah 10 lewat 4. Ya, baik. Terima kasih Pak Mabur. Mungkin cukup ya. Nanti di apa form evaluasinya nanti di grup aja Pak Mabur. Ya, Dikirim di di grup. grup aja.
Ya. Nah, Nanti yang mau materi soft copy-nya juga mungkin bisa di-share di grup Pak Ilham. Ya, nanti saya kasih ke Pak Maur. Oh ya, nanti di grup saya juga pengen nanya ya. Pengen nanya saya gini. Ini kan sementara grupnya grup sementara. Jadi kalau misalnya tadi tuh dari panitia mau informasi satu-satu kayaknya di siang dan sore juga masih ada yang daftar ya kalau nggak salah. Jadi ya saran saya udah bikin grup aja. Jadi bikin grup, informasinya di situ aja, di chat di situ. Jadi semua dapet, nggak ada yang ketinggalan. Nah, cuma tadi ada usulan dari teman-teman, gimana di grupnya nggak usah dibubarin, tapi nggak dipaksa juga ya, silakan aja. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut di grup WA ke saya juga boleh. Karena nanti tadi usul saya itu ya, kalau misalnya ada yang mau optimalisasi Shopee, nanti kita coba undang lah ada teman yang kebetulan cukup punya kapasitas di Shopee cukup bagus. Ya dari saya mungkin itu Pak Ilham. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat panitia. Mohon maaf kalau ada yang salah. Yang lebih-lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang-kurangnya datangnya dari saya sebagai manusia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Pak Ilham. Baik, terima kasih banyak Pak Makmur. Teman-teman sekalian mungkin bisa diisi untuk form evaluasi dan jangan lupa subscribe untuk channel kami di Nawi Channel. Baik itu di YouTube, di IG, dan di mana lagi Pak Makmur? Lupa saya. TikTok. TikTok. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Ini Pak Makmur banyak bikinnya nih, medsosnya nih. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam ini. Nantikan undangan untuk acara di kanal Nawi Channel selanjutnya. Sekian dari kami sebagai host. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam untuk kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Izin Saya live ya akhiri teman-teman. Zoom-nya ya. Terima kasih.